Oke, ada beberapa steps. Mungkin yang pertama, jangan pernah sekali-kali mengecilkan diri kamu sendiri, apa yang kamu punya, gitu, keadaan kamu, gitu. Jadi menurut saya itu sih yang paling penting. Mereka pengen sukses sih, cuma mereka bilang, ya tapi kan saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa sekeren itu, saya nggak punya apa-apa, gitu. Maksudnya dari perkataan itu aja sebenarnya udah something is not right, gitu. Bahwa ya kamu mengecilkan, karena dengan kamu mengecilkan itu ya berarti kamu mengecilkan kebesaran Tuhan, kamu mengecilkan rencana Tuhan itu sebenarnya besar gitu untuk kamu. Jadi penting banget, nggak boleh mengecilkan diri sendiri, nggak boleh mengecilkan apa yang kita punya gitu. Nah, dan tapi untuk bisa mengubah itu kita juga nggak bisa hanya diem saja ya, nggak bisa hanya pasrah juga, sabar juga enggak. Itu an effort. Oke, jadi menurut saya ada dua hal nih yang bisa mengubah hidup seseorang. Ya, yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua adalah kesempatan. Oke, nah yang saya maksud dengan pendidikan itu tentu saja bukan hanya pendidikan formal ya, maksudnya tapi at least kita harus mengupgrade skill kita, belajar gitu, apalah gitu. Intinya kalau kamu awalnya nggak bisa, mungkin jadi bisa apa kayak, jadi bisa masak, bisa terampil kayak, bisa ngapain aja gitu. Pokoknya kamu harus tetap punya skill dan mengasah itu. Jadi dengan pendidikan, dan yang kedua adalah dengan kesempatan. Dan menurut saya kesempatan itu bisa dicari, kesempatan itu bisa ada asalkan kita terus bergerak apapun juga keadaannya gitu. Dan kenapa saya bisa bilang seperti itu, walaupun tadi saya bilang ya maksudnya we are very privileged. Setiap orang sebenarnya itu privilege sih. Kalau ada orang yang berpikir dia bisa sukses karena dia privilege gitu, karena dia bisa sekolah di luar negeri, karena dia punya orang tua yang kaya raya. Terus kadang-kadang orang yang nggak bisa keluar negeri terus mereka merasa nggak privilege. No, menurut saya itu salah. Ketika kamu sekarang bisa nonton ini, kamu sudah privilege karena kamu berarti sudah punya mata untuk bisa melihat, kamu bisa punya telinga untuk mendengar, kamu bisa punya kuota untuk nonton gitu. Jadi again banyak orang ya mereka menganggap ya itulah mengecilkan apa yang dia punya gitu. Nah jadi ya dari situ sih, kalau misalnya dia udah ada ya at least do something about it, daripada berkeluh kesah dan komplain sana sini dan membandingkan. Yuk coba lakukan sesuatu, bergerak, coba ketuk pintu, coba upgrade diri ya, karena hanya dengan kita mengupgrade diri kita ya baru kita akan kasih kesempatan gitu. Dan salah satu analogi yang sampai hari ini membuat saya tetap melakukan apa yang saya lakukan sekarang, kayak tadi bilang kerja keras lah, do inilah, do itu, padahal sebenarnya saya bisa aja nggak melakukan hal itu kan, bisa aja santai-santai rebahan gitu kan. Satu hal yang penting sih yaitu talenta. Jadi saya selalu diingatkan gitu kan, Tuhan itu kan ngasih kita hidup di dunia ini dengan talenta yang berbeda-beda kan. Ada yang dikasih talenta 1, ada yang dikasih talenta 5, ada yang dikasih talenta 8 gitu. Tapi kan semuanya ya at the end of the day kan kita diminta mempertanggungjawabkan apa yang dititipkan ke kita. Ya jadi kalau misalnya mungkin sekarang kamu talentanya 1, ya nggak apa-apa, dari 1 jadi 3 itu udah jauh lebih bagus daripada orang yang dikasih talenta 5 abis itu tetap aja nggak ngapa-ngapain dan nggak berubah kan. Nah jadi itulah yang selalu mengingatkan saya untuk terus memberikan yang terbaik dan terus bekerja dan mengupgrade diri saya ya, karena ya itu tanggung jawab saya sih. Tuhan udah ngasih saya talenta, kalau saya nggak memaksimalkan nanti talentanya diambil lagi. Apa yang sudah dititipkan ke saya nanti kan saya nggak berterima kasih gitu. Jadi ya saya harus bisa mempertanggungjawabkan dan terus melakukan yang terbaik sih.